Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Asmiratul Hasanah. Saya seorang santriwati di pesantren Jamsu Isul Islami Bumiayu. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan bab tentang musafir dalam kitab Matan Zubat. Di sini dijelaskan dalam kitab Matan Zubat yaitu tentang sholat musafir, sholat orang yang bepergian, yaitu bahwa orang yang bepergian itu mempunyai tujuan yang baik, bukan untuk tujuan bermaksiat. Dijelaskan rohis wa qasru arba'in fardin adda wa faitin fi safarin in kosoda. Maksudnya adalah rukhsah atau keringanan bagi orang yang melakukan perjalanan jauh itu arba'in dengan cara qasru arba'in, dengan cara meringkas dari 4 rakaat, misalnya isya itu 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian wafaitin fi safarin inkosoda, ataupun mengkodok sholat dari sholat yang terlewat ketika melakukan perjalanan jauh. Di dalam kitab Matan Zubat ini dijelaskan jarak jauhnya seseorang musafir untuk melakukan perjalanan yang boleh untuk mengqashar sholat. Itu dijelaskan sittata asyra farsakhon dhihaba fi safarin mubahi hatta aba. Maksudnya adalah seseorang yang bepergian jauh sejauh 16 farsakh itu diperbolehkan untuk mengqashar sholat ataupun menjamak sholat, dan dengan fi safari mubahi, dengan tujuan safar bepergian itu dengan tujuan yang mubah, bukan untuk bermaksiat atau untuk hal-hal yang diharamkan, hatta abah, hingga dia kembali. Jarak sittata asyra farsakhon itu hanya perginya saja, tidak dihitung ketika kembalinya saja. Kemudian wasyartuhun niyatu fi ihrami, adapun syarat untuk melakukan sholat qashar yaitu niyatu fil ihrami, niat ketika takbiratul ihram, wataroku ma khalafa fid dawami, dan meninggalkan hal-hal yang menyalahi niat tersebut, seperti niat untuk mukim atau menyempurnakan sholat 4 rakaat selama ia dalam sholat. Selain bisa melakukan sholat qashar, sholat meringkas, seorang musafir yang bepergian jauh juga bisa melakukan sholat jamak. Di sini dalam kitab Matan Zubat dijelaskan wajaza ayyajma'a bainal aswaini fi waqti ihdaini kal isya'aini. Maksudnya adalah menjamak sholat, misal dari duhur menuju asar bisa dilakukan di salah satu waktunya. Kemudian isya'aini, maghrib dan isya bisa dilakukan di salah satu waktu tersebut. Itu yang bedanya qashar dengan jamak. Ketika qashar itu yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tapi ketika pada sholat jamak itu yang tetap rakaatnya 4 dan tetap rakaatnya 3, tetapi dilakukan bisa lebih dulu, bisa akhirnya. Nah, di sini sholat jamak itu ada yang jamaah takdim sama jamaah akhir. Kama yajuzul jam'u lil mukimi limal qorin lakin ma'at takdimi. Nah, bait tersebut menjelaskan bahwa sholat jamak ternyata bisa dilakukan oleh orang yang mukim atau orang yang tidak bepergian, dengan syarat jika terjadi hujan, dengan syarat ma'at takdimi, dilakukan dengan jamak takdim. Contohnya ketika duhur digabung dengan asar, maka dilakukan pada waktu duhur. In amtoraj indabtida ilbadiyah wa khotmiha wa fibtida ithaniyah, dengan syarat orang mukim yang melakukan jamak takdim itu dengan syarat bahwa hujan turun ketika melakukan sholat yang pertama hingga sholat yang pertama itu berakhir, dan hujan itu terus turun sampai ke sholat yang kedua yang akan dilakukan, maka boleh melakukan jamak takdim bagi orang yang tidak bepergian. Liman yusolli ma jama'atin idza jamin ba'idin masjidan nalal adha. Nah, di sini juga diperuntukkan bagi orang yang sholat berjamaah tapi rumahnya jauh dari masjid dan kemungkinan dia akan mendapatkan kesulitan, maka diperbolehkan untuk sholat jamak di rumah saja. Wasyarutuhu, adapun syarat sholat jamak itu niyatu fil ula wa marutibah wal wila wa in tayammama. Syaratnya yang pertama itu niat pada sholat yang pertama, kemudian berurutan dan berkesinambungan meskipun ia
bertayamum. Dan adapun wal jam'u bitaqdimi wat takhiri, ketika bingung mau melakukan sholat jama takdim atau takhir takdim atau takhir, maka bihasabil au arfaki lil ma'duri, maka pilihlah sesuai dengan kemudahan ketika kalian bepergian. Jika melakukan sholat takdim lebih mudah daripada sholat jama takhir, maka lakukanlah sholat jama takdim daripada sholat jama takhir. Fi maradin qaulun jaliyun wa qawwih tarahu Hamdun wa Yahyan Nawawi. Selain orang yang bepergian atau orang musafir, ternyata orang yang mempunyai sakit berat juga diperbolehkan untuk melakukan sholat jama'. Ini menurut pendapat yang kuat, yang mana pendapat ini dari Hamdun al-Khattabi dan Yahya an-Nawawi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang bisa dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.